Shalom, selamat malam teman-teman. Ini tahun baru, tanggal 1 Januari 2024. Pesan yang mau saya sampaikan rupanya senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arjon. Bedanya cuman kalau Pak Arjon jangan takut, kalau yang saya sampaikan jangan khawatir. Pesannya sama, ya, jadi jangan khawatir dalam pengertian adalah bahwa memang Tuhan sudah uh, memberikan jaminan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita baca di kitab Matius 5:6 itu, uh, Tuhan memerintahkan agar kita jangan khawatir tentang apa yang hendak kita makan, akan apa yang hendak kita pakai, dan melalui Rasul Paulus Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Artinya kita mulai masuk hidup dalam iman yang menyadari bahwa seluruh kehidupan kita ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Sehingga melalui karya yang telah diselesaikannya di atas kayu salib itu, kita telah memperoleh jaminan kekal, bukan hanya nanti pada saat kita ada di surga, tapi juga sekarang pada selama kita masih ada di bumi ini sesuai dengan janji Allah melalui Roma 8 ayat 28, di mana kita dipelihara secara sempurna. Setiap detilnya ada turut campur tangan Tuhan di situ. Karena kalau ada sebagian yang terlewatkan oleh Tuhan, maka kita kok dalam kondisi yang berbahaya. Justru karena kondisi kita baik-baik saja sampai dengan detik ini, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Dan ketika kita rela dan mau membawa seluruh kekhawatiran kita ke dalam tangannya, maka dia akan bekerja dengan luar biasa. Karena memang demikianlah mekanismenya di dalam hukum roh. Di akhir tahun kemarin, 2023 akhir bulan Desember, saya beli bukunya Joseph Prince ya, yang terbaru. Judulnya panjang, bahasa Inggris judulnya ya Life Let Go Life. Jadi tapi makna dari pengertiannya itu juga dia menyampaikan pesan yang sama tentang jangan khawatir. Jadi ini yang banyak kekhawatiran ini banyak mengacaukan damai sejahtera anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jadi lepaskan seluruh kekhawatiran, serahkan semua pada Tuhan, biar Tuhan yang urus, biar Tuhan yang atur, kita terima saja apa yang Tuhan telah siapkan dalam hidup kita. Jadi nanti setelah menerima bagian yang harus kita lakukan, karena bahkan pekerjaan kita pun Tuhan sudah siapkan, dia sudah menyiapkan semua pekerjaan baik untuk kita. Pekerjaan baik ini bukan hanya bicara dalam hal yang rohani saja, tapi juga yang jasmani. Jadi artinya Tuhan pikirkan semua setiap detilnya. Itulah kenapa kalau kita baca di Matius 6 itu ketika Tuhan Yesus membandingkan antara Salomo, baju Salomo, pakaian Salomo dengan bunga bakung, itu kontras sekali ya. Kontras sekali, bunga bakung itu tidak menanam, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Justru karena istilahnya berserah tanpa kehendak bebas seperti manusia, apapun yang telah diciptakan Tuhan akan dipeliharanya. Namun kehendak bebas manusia membuat manusia itu berpotensi khawatir, berpotensi berontak, berpotensi tidak percaya, berpotensi untuk tidak mau menundukkan kehendaknya di dalam otoritas kehendak Allah. Itu yang membuat segala macam persoalan di dalam hidup manusia. Mari kita sama-sama belajar masuk tahun 2024 ini bebas dari segala kekhawatiran, sehingga hati kita penuh damai sejahtera, diisi dengan sukacita, dan kita bisa menjalani setiap waktu hidup kita dalam pimpinan tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita tidak perlu banyak berjuang dalam hidup ini, memikirkan segala sesuatu yang bahkan kita tidak ketahui. Banyak orang menyibukkan diri dengan pikiran-pikiran yang dia bahkan tidak tahu. Kadang orang merencanakan sesuatu dengan sangat teliti, sangat detail, memikirkan ini itu, punya ide, gagasan macam-macam, akhirnya tidak terjadi. Dan ketika harapan itu dimunculkan dan ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan, disitulah masalah mulai muncul. Itulah kenapa manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri.
Apakah itu berarti kita tidak boleh berharap? Manusia dirancang untuk selalu berharap. Tapi pengharapan seperti apa yang ada dalam dirinya itu yang menentukan. Sebab rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 11 ayat 29 itu akan membawa kita kepada rancangan yang telah disiapkan oleh Dia kepada hari esok yang penuh harapan. Itu artinya pengharapan kita hanya ada di dalam Kristus saja, hanya ada di dalam Tuhan. Dan ketika kita percaya bahwa Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan kita di seluruh hidup kita dari lahir sampai mati, maka kita boleh tenang, kita boleh rehat, kita boleh istirahat, rest in Christ, beristirahat di dalam Kristus, dan damai sejahtera itu akan mengalir. Kita akan dibebaskan dari segala macam bentuk tekanan, kekhawatiran, stres, depresi, apapun dibebaskan, dan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib di dalam hidup ini. Karena manusia dikacaukan oleh pilihan kehendak bebasnya sendiri. Karena itu mari kita menundukkan kehendak bebas kita kepada kehendak Allah dengan cara mempercayai apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu. Rahasia dari segala perjalanan, rahasia di alam semesta bagi keselamatan, rahasia bagi segala kelepasan itu cuma satu: percaya pada apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu, di mana Dia berkata, tetelestai. Pekerjaan yang sudah diselesaikan Allah itu sempurna. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahin. Tidak perlu apapun dari kita untuk bisa menambahkan apapun yang lebih lagi dari itu. Itu sudah ultimate, sudah yang tertinggi, sudah puncaknya. Sudah tidak ada yang bisa diotak-atik lagi. Dan jika Tuhan sudah mengerjakan sesuatu itu secara sempurna, pekerjaannya Allah itu bukan hanya tentang keselamatan kita, bukan hanya menyiapkan surga bagi kita, tapi juga memelihara hidup kita selama di bumi ini. Tidak banyak orang mempercayai teologi, eh, teologi saya sebut, saya belum memikirkan apa namanya sebutannya, tapi teologi kita itu adalah jasmani dan rohani, bukan hanya rohani saja. Karena kita masih hidup di alam jasmani. Jadi mulai belajar untuk mempercayai bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan siapkan, itu bukan hanya untuk rohani kita, tapi juga untuk jasmani kita. Kita pikir kita bisa hidup sampai sekarang ini, bukankah itu tentang hal yang jasmani? Bukankah itu tentang bagaimana Allah ada beserta dengan kita, Immanuel, dan turut campur di dalam segala kehidupan kita. Tanpa itu, mungkin kita sudah tidak ada dari dulu. Tapi karena Allah turut campur di dalam hal-hal jasmani juga, maka kita boleh ada sampai detik ini. Dan kita masih diberikan kesempatan dan anugerah untuk menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Dengan segala macam warna dan aroma, nuansa yang ada dalam hidup ini, di mana kita tahu bahwa di dalam semua itu rancangan Allah terjadi dalam hidup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini membawa kekuatan dan menghiburan dan memberikan semangat yang lebih tinggi lagi. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.